Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perawatan jenazah. Merawat jenazah. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ketika merawat jenazah adalah memandikan. Kemudian mengkafani, dilanjutkan dengan mensolati, kemudian menguburkan. Namun sebelum hal ini kita lakukan, sebelum hal ini umat muslim lakukan, kita harus mentalkin dulu ketika kita menemui seseorang yang sakaratul maut. Kita membimbingnya untuk membaca La ilaha illallah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari jenazah. Jenazah adalah sebutan bagi orang yang sudah mati, yaitu raga yang sudah tidak bernyawa lagi. Hukum merawat jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Apa ya makna dari fardu kifayah itu? Hukum fardu kifayah adalah diwajibkan untuk sebagian muslim saja. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, semua akan mendapatkan dosa. Jadi, ketika satu kelompok menemukan jenazah, namun tidak ada satupun yang merawatnya, maka semua orang yang berada di situ akan mendapatkan dosa. Mentalkin muslim yang akan meninggal dunia. Yang pertama, bisikkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian, setelah berhasil mengucapkan kalimat tahlil, jangan diajak berbicara dulu, jangan diajak berbicara apapun. Kemudian, jika dia meminta sesuatu, kabulkanlah jika memungkinkan. Namun jika sesuatu itu tidak memungkinkan, maka jangan dikabulkan. Dan hal yang diminta itu adalah sesuatu yang tidak terlarang. Kemudian, apabila memungkinkan mengucapkan kalimat tahlil, kembali apabila tidak, dapat dibisikkan dengan kalimat tahlil saja. Hal-hal yang diperhatikan saat kematian. Yang pertama adalah memejamkan matanya seraya mengucapkan kalimat istarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, menyedekapkan kedua tangannya di dada dan kakinya diluruskan, apabila sulit bisa diikat menggunakan tali. Yang ketiga, menutup mulut dengan mengikat kain dari dagu sampai kepala. Jadi tangannya diikat dan kepalanya juga diikat supaya mulutnya tidak terbuka. Selanjutnya, melepas semua pakaian dan penutupnya. Jadi melepasnya, jika tidak memungkinkan ya digunting saja. Kemudian menyegerakan pengurusan jenazah. Jadi jangan ditunda-tunda. Pengurusan jenazah tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian mengumumkan kepada karib kerabat, teman-temannya, saudara-saudara, tetangga semuanya yang mengenal jenazah. Kemudian melunasi hutang dan wasiat bila memiliki. Jadi wasiatnya dilaksanakan, kemudian hutang-hutangnya dilunasi. Memandikan jenazah. Peralatan yang diperlukan: air bersih dan suci, air yang dicampur dengan kapur, barus atau wangi-wangian. Kemudian memandikan di tempat yang tertutup. Jadi samping-sampingnya itu diberi kain atau di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain.
yang hanya dilihat oleh orang yang memandikan saja. Orang yang memandikan hendaknya dari keluarga jenazah, ya, dari keluarganya, entah anaknya, seumpamanya laki-laki ya istrinya, seumpamanya perempuan ya suaminya, kemudian anak-anaknya, saudara-saudaranya, seperti itu. Nah, jika jenazahnya laki-laki, lebih baik yang memandikan adalah laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, yang memandikan perempuan. Ada beberapa ketentuan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, niat dengan ikhlas. Yang kedua, menutup jenazah dengan kain. Yang ketiga, membersihkan kotorannya. Kemudian, memandikan jenazah dimulai dari anggota wudhu, ya, dari anggota wudhu, dari mulutnya, kemudian tangannya, telinganya, rambutnya, seperti itu. Membersihkan bagian punggung dengan memiringkan jenazah. Memandikan dengan bilangan gasal. Melepas gelungan rambut dan mencucinya. Pada bagian akhir disiram dengan menggunakan air kapur barus. Mengeringkan dengan handuk. Menjalin rambut 3 pintal, dikepang itu, dikepang ya. Kemudian merahasiakan aib yang ada di tubuhnya. Jadi ketika kita memandikan jenazah, jangan menceritakan apapun aib-aib yang ada pada diri jenazah. Seumpamanya ada tai lalatnya di punggung, itu tidak boleh diceritakan. Seumpamanya, di lehernya warnanya hitam atau di bagian mana warnanya hitam, itu tidak boleh diceritakan. Menutup jenazah dengan kain. Kalau di Indonesia biasanya ditutup dengan kain jari. Mengkafani jenazah. 1. Menyiapkan kain kafan secukupnya. 2. Jumlah kain kafan laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar. 2 lembar kain penutup seluruh tubuh, 1 lembar kain basahan, 1 lembar kain untuk baju, 1 lembar kain untuk kerudung. Menyiapkan tali secukupnya, tidak harus sejumlah 7, bisa lebih. Menyiapkan wangi-wangian. Biasanya pakai minyak wangi-wangian itu ya. Jenazah laki-laki ada 3 lembar, jenazah perempuan ada 5 lembar, seperti itu. Langkah selanjutnya, mengkafani jenazah dengan baik. Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan ditutup selembar kain. Jadi setelah jenazah dimandikan, jenazah ditutupi dengan selembar kain, bisa handuk atau jari. Kemudian jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain kafan dengan rapi. Jenazah perempuan ditutup dengan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari 2 lembar kain penutup seluruh tubuh, kain basahan, kain baju, dan kain kerudung. Setelah selesai ditutup, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simbol di sebelah kiri. Memberikan wangi-wangian, kecuali jenazah yang sedang berihram atau yang sedang berhaji. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani. Jadi kain kafannya sudah disiapkan, diletakkan sesuai dengan susunan kain kafannya, seperti itu. Dilanjutkan dengan mensolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah sama dengan sholat seperti biasanya. Nah, sholat seperti biasanya itu gimana? Islam, balik, suci dari hadas, kemudian berakal, seperti itu ya. Sholat jenazah bisa dilakukan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang mensolatkan.
mentalkin muslim yang akan meninggal dunia. Yang pertama, bisikkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian, setelah berhasil mengucapkan kalimat tahlil, jangan diajak berbicara dulu, jangan diajak berbicara apapun. Kemudian, jika dia meminta sesuatu, kabulkanlah jika memungkinkan. Namun jika sesuatu itu tidak memungkinkan, maka jangan dikabulkan. Dan hal yang diminta itu adalah sesuatu yang tidak terlarang. Kemudian, apabila memungkinkan mengucapkan kalimat tahlil, kembali apabila tidak, dapat dibisikkan dengan kalimat tahlil saja. Nah, selanjutnya saat meletakkan jenazah dalam kubur membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian menutup bagian atas kubur jenazah saat dikubur dengan kain. Kemudian orang yang menurunkan jenazah di dalam kubur hendaknya orang yang tidak bersetubuh pada tadi malamnya. Yang ke-12, meletakkan jenazah dengan menghadap ke arah kiblat. Ke-13, meninggikan kuburan sejengkal. 14, diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau lainnya di arah kepalanya. 15, menaburkan tanah dari arah kepala sebanyak 3 kali. Setelah selesai penguburan, kemudian mendoakannya untuk memintakan ampun dan ketetapan hati jenazah. Cukup sekian ya pertemuan pada minggu ini. Semoga kita dipertemukan secara langsung kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.